ibadah online sekolah itu mungkin lebih dari adik harus praise. Oke, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lagi kita mau beribadah bersama-sama ya adik-adik, walaupun secara online. Tapi kalau percaya Tuhan hadir di tengah kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin datang memuji menyembah-Mu Tuhan dengan hati bersyukur dan hati bersukacita. Sebab Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sebab Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang, anak-anaknya yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri telah bangkit dan Dia telah mengalahkan maut.
nama Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan Dialah sumber segalanya. Yes, you are more than anything.
Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi pada minggu pagi hari ini. Kak Ivana berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Yuk, tidak lama-lama kita buka Alkitab kita di Yohanes 20 ayat 19 sampai selesai. Di situ judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa sih yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Ya, Kak Ivana mau bagi 4 hal kepada kalian. Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang pada saat hari ini kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia kita menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melalui penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini menceritakan bahwa apa yang Tuhan Yesus bilang pada hari ketiga akan ada kebangkitan, dan itu merupakan kebangkitan dari Tuhan Yesus, itu benar dan terjadi. Nah, Tuhan Yesus mau kasih tahu nih ke kita adik-adik bahwa apa yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Memang ia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan oleh karena itu saat-saat ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itu hal yang pertama yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bahwa melalui kebangkitannya itu menunjukkan bahwa kita mempunyai Allah yang hidup dan kita tidak sia-sia menyembah Tuhan Yesus atau menjadi anak-anaknya Allah. Ya. Dan bagian kedua yang mau Tuhan Yesus sampaikan yaitu di Yohanes 20 ayat 21 dibilang begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 22-nya, dan sesudah berkata demikian ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, hal yang kedua yang mau Tuhan Yesus sampaikan di sini pada saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu dia mau kasih tahu adik-adik bahwa melalui kehadiran Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui luka-luka yang Tuhan Yesus terima di kayu salib, dia mau menunjukkan bahwa dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Jadi luka-luka yang ditunjukkan sama Tuhan Yesus kepada muridnya, penampakan diri yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya, ia bermaksud mau memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan saat-saat ini Tuhan Yesus pun berkata kepada kita, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus bilang tadi apa? Menghembuskan Roh Kudus. Jadi adik-adik saat-saat ini nih Tuhan Yesus mau menampakkan diri kepada kalian itu dengan cara kalian berdoa, dan Tuhan Yesus itu pasti memberikan Roh Kudusnya kepada kalian. Melimpahkan damai sejahteranya kepada kalian. Dan yang ketiga yang mau Tuhan Yesus kasih tahu kepada kalian yaitu di Yohanes 20 di ayat 25-nya sampai 27. Ayat 25 sampai 27 dibilang begini. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Nah, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada saat itu tidak ada Thomas. Nah, murid-muridnya yang lain pada saat ketemu sama Thomas, dia bilang, Thomas, kami ketemu Tuhan. Tapi Thomas bilang apa? Saya nggak percaya kalau Thomas tidak memegang luka di tangannya, memegang lumbang lambungnya gitu. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus ditusuk lambungnya kan. Nah, Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau dia tidak melihat dan memegang setiap bekas lukanya. Nah,
pada saat itu juga ternyata di hari ke-8-nya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Dan di situ ada Thomas, dan Thomas berharap mungkin di dalam hatinya semoga ia dapat ketemu juga sama Tuhan Yesus. Dan ternyata betul. Dan pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya, sekali lagi Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ingat ya, hal yang kedua yang Tuhan Yesus mau bilang, yang mau kasih tahu yaitu selalu pada saat kehadiran Tuhan Yesus itu pasti membawa damai sejahtera. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau menunjukkan ke sini terutama kepada Thomas, yaitu orang harus percaya tanpa dia harus melihat. Nah, itu bagi kita adik-adik. Kalau pada zaman dulu Thomas bisa melihat, tetapi sekarang kita saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini di ayat 29-nya, karena engkau telah melihat aku, ya, maka engkau percaya. Itu Tuhan Yesus bilang kepada Thomas. Terus Tuhan Yesus bilang lagi kepada murid-muridnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke kita nih adik-adik, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus itu membangkitkan iman orang percaya. Jadi dengan kehadirannya Tuhan Yesus bisa membangkitkan iman orang percaya. Yang ragu-ragu itu dibangkitkan kembali menjadi percaya, sama seperti Thomas. Ya, itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan hari-hari ini pada saat sebelum kenaikan Tuhan Yesus, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir, hal yang keempat yang mau Tuhan Yesus sampaikan, yaitu pada saat Tuhan Yesus disalib, ya, pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Tuhan Yesus disalib, dan ada ucapan Tuhan Yesus yang terlontar, yaitu, ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang keempat, dengan kehadirannya Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya semua bekas luka, bekas tusukan di lambungnya, itu dia mau tunjukkan bahwa walaupun dia terluka, walaupun ia mati dan dia bangkit kembali, dia mau menunjukkan bekas-bekas luka itu tidak membuat dia sakit hati, tidak membuat dia dendam. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya dengan lukanya ia mengampuni. Jadi hal yang keempat yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke kita adik-adik, bahwa dengan kehadiran Tuhan Yesus menunjukkan semua bekas-bekas lukanya kepada murid-muridnya, dia mau kasih tahu, dia tidak dendam, tetapi dia memberikan pengampunan. Ya, berbahagia kita adik-adik dari 4 hal yang Tuhan Yesus tunjukkan melalui penampakan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama apa? Ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup. Yang kedua, dia membuktikan dan memberikan kepada kita damai sejahtera serta Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan menunjukkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Hal yang ketiga yang Tuhan Yesus tunjukkan, kalau kita anak-anak Tuhan mulai ragu, Tuhan Yesus mau menunjukkan berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya, yaitu Tuhan Yesus memberikan apa? Keteguhan iman, membangkitkan iman kita pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hal yang keempat yang Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita yaitu mengenai apa? Pengampunan. Tuhan Yesus tidak pernah benci, dendam, sakit hati untuk apa yang telah dia terima, atas apa yang tidak pernah dia lakukan, tetapi dia menerima terus segala caci maki, pukulan, cambukan, tusukan, tapi dia mau membuktikan bahwa dia mengampuni dan Allah pengampun. Jadi dari 4 hal ini adik-adik, kita harus belajar sama seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita. Kita harus memiliki sifat-sifat Allah, yaitu pertama, kita harus bangga dan memberitahukan kepada semua teman-teman kita atau setiap semua orang yang ada bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Yang kedua, dengan kehadiran kita sebagai anak-anak Allah, di mana di Matius 5 ayat 9 dibilang apa? Anak-anak Allah itu membawa damai. Nah, kita pun harus demikian.
dengan kita memiliki Tuhan Yesus, kita harus membawa damai bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yang Tuhan Yesus menunjukkan apa? Kita harus membangkitkan semangat iman percaya kita kepada siapa saja yang membutuhkan semangat, yang membutuhkan dukungan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, dan yang keempat yang Tuhan Yesus mau ingatkan kembali kepada kita yaitu soal pengampunan. Banyak hal yang Tuhan Yesus alami yang mungkin kita tidak sanggup untuk terima, tapi Tuhan Yesus tidak dendam, bahkan Ia mengampuni. Itu 4 hal yang mau Kak Ivana bagikan pagi hari ini. Semoga kita sebagai anak-anak ya Tuhan menjadi pelaku firman dan melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh pada hari-hari ini. Dan banyak jiwa yang dimenangkan dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Ya adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk share firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa dengan kehadiran-Mu membawa dampak bagi setiap kami, membawa dampak bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah hari-hari ini di mana di zaman dulu Engkau menampakkan diri kepada murid-muridnya, begitupun juga Engkau menampakkan diri bagi kami. Pada saat kami berdoa, Engkau hadir dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami, yang membawa, yang mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, yang membawa dan membangkitkan iman bagi setiap kami, serta memberi roh pengampunan bagi setiap kami. Bekerja atas setiap kami Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, berkati kesehatan kami, dilimpahkan kesehatan yang sempurna daripada-Mu Tuhan, dan sukacita Tuhan tercurah atas kami senantiasa. Kami pun juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh dan mereka boleh menyaksikan betapa hebatnya memiliki Allah yang hidup menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Kita mau tutup dalam doa, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah lewati pandemi COVID-19 ini dari kami sekeluarga. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Engkau juga yang mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada, biar Engkau juga melindungi mereka, Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka, Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah walau lewat ibadah online, biar gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, biar bangsa ini boleh selalu sejahtera, boleh selalu sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.